Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang ada dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, terutama dalam materi pengujian produk. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galan Prabadita Rendra Kusuma dari kelas 12 TKJ 3 asal sekolah SMK Negeri 11W. Tak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Menurut ISO 8402 atau Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja, berilah penjelasan. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut ISO 8402, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada berikut ini. Yang pertama, ada perencanaan kualitas atau quality planning. Perencanaan adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, ada pengendalian kualitas atau quality control. Pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi kualitas. Setiap perusahaan pastinya ingin mendapatkan hasil produksi yang efektif dan efisien. Hasil produksi memiliki kualitas yang baik dan terhindar dari produk reject, persyaratan, atau cacat. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality asuransi. Jaminan kualitas adalah mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, peningkatan kualitas atau quality improvement. Peningkatan kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan. Sekian jawaban pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah, langsung saja kita ke jawaban nomor 2. Jadi secara umum fungsi dari controlling antara yang pertama, menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Itulah fungsi secara umum dari controlling. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Jawabannya adalah SOP dibuat sebagai breakdown customer request. Pekerja akan tenang melakukan tugasnya karena apa yang ada dalam SOP menguraikan step-step proses. Tiadanya SOP akan memunculkan kekhawatiran sewaktu-waktu apa yang dikerjakan menjadi defek. Defek muncul jika ada rentang berjarak antara standar dengan hasil akhir sebuah produk. Dalam bisnis konvensional, tak ada deskripsi jelas tentang bagaimana menerapkan keinginan customer, sehingga mood pekerja akan dominan menentukan hasil akhir sebuah produk yang disajikan. Sekian jawaban pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Jadi setiap organisasi memiliki target terbaik yang harus diraih disesuaikan dengan misi, visi serta karakter serta budaya organisasi bisnis.
SOP akan membumikan semua hal di atas menjadi sebuah panduan realistis menuju tercapainya target. Bayangkan seandainya sebuah bisnis tak memiliki cara baku mencapai target. Setiap orang, setiap seksi, bahkan setiap departemen akan mempunyai bermacam cara untuk meraih target. Betapa kacau kondisinya, betapa rumit suasananya, akhirnya betapa buruk dampaknya bagi bisnis kita. SOP akan menyelesaikan semua perbedaan dengan memberikan solusi tunggal cara mencapai target. Keseragaman akan mengakselerasi pencapaian target dengan fokus hanya satu cara, hanya satu kerja. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan kelima. SOP dibuat sebagai panduan, sudah seharusnya bisa diterima semua kalangan. Apa ukurannya bisa diterima? Standar SOP mempunyai manfaat yang jelas dan lugas. SOP dalam narasinya akan memberi aturan dan perintah jelas tanpa bias. Kiat pemberian arahan dan panduan agar bisa diterima dengan semua kalangan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan. Maka SOP harus dibuat berdasarkan aktual di lapangan, jangan paksakan dibuat hanya berdasar keinginan. Kalau ini sudah berhasil diciptakan, semua pekerja akan menjalankan bisnisnya dengan cara elegan. Timbul rasa senang atas semua kebutuhan menjalankan, tiada beban, target akan mudah di tangan, tak ada keraguan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 5 pertanyaan di atas. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda biar saya lebih bersemangat membuat video ini. Sampai jumpa ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.